tahun 2024 belum dituntaskan, tapi poros kekuasaan sudah mulai membentuk peta tahun 2029. Nama Gibran Rakabuming Raka terus didorong naik, bukan karena prestasi, tapi karena warisan. Sebagian menyebutnya calon presiden masa depan. Tapi benarkah ia masa depan? Atau justru masa lalu yang dibungkus ulang lewat pengesin politik keluarga? Lalu bagaimana jika Prabowo Subianto justru tidak mendukung Gibran? Bagaimana jika ia memilih lawan alami Gibran, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono? Ini bukan sekadar skenario biasa. Ini soal benturan dua dinasti, dua jalan politik, dan satu keputusan besar. Apakah Prabowo akan meneruskan kompromi atau memutus rantai dinasti? Pemilihan presiden tahun 2029 akan menjadi pertarungan bukan hanya tentang usia, tapi antar arah, antara warisan dinasti atau demokrasi yang lahir dari proses publik. Apakah Prabowo akan membiarkan politik dipimpin oleh hasil rekayasa, atau menyelamatkan bangsa dengan memilih pemimpin yang bersih dan teruji? Saksikan analisa tajam selengkapnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak D Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Agus Harimurti Yudhoyono versus Gibran Rakabuming Raka. Strategi Prabowo menyelamatkan demokrasi tahun 2029. Gibran Rakabuming Raka naik menjadi wakil presiden melewati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang kontroversial. Sebuah putusan yang cacat sejak lahir. Ayahnya, Presiden Joko Widodo, diam. Pamannya, Anwar Usman, terlibat. Rakyat menyaksikan bahwa kekuasaan bisa dimodifikasi lewat jalur hukum yang disiasati. Putusan itu dibatalkan secara etik oleh Majelis Kehormatan MK. Tapi Gibran sudah keburu dilantik dan sejarah terlanjur ternoda. Kini Gibran duduk di kursi wakil presiden bukan karena rakyat memilihnya sebagai pemimpin, tapi karena ia dibawa oleh arus politik ayahnya. Di tengah keraguan itu, apakah Gibran pantas langsung diloloskan ke kursi nomor 1 di tahun 2029? Ataukah kekuasaan harus diselamatkan dari reproduksi dinasti? Presiden Prabowo Subianto tidak bisa diam. Ia adalah panglima kekuasaan hari ini dan penentu suksesi kekuasaan 5 tahun ke depan. Dia bisa melanjutkan restu kepada Gibran. Tapi Prabowo juga tahu bahwa Gibran adalah anak dari proyek yang cacat hukum. Bahwa melanjutkan Gibran sama saja merusak moral demokrasi yang ia jaga dengan darah dan keringat. Maka muncul satu nama, Agus Harimurti Yudhoyono, purnawirawan muda TNI, Ketua Umum Partai Demokrat, dan sekarang adalah seorang Menteri Koordinator. Ia datang bukan dari pintu belakang hukum. Ia maju lewat jalur politik yang terbuka, meski pernah kalah di Jakarta. Kekalahan itu
justru adalah kekuatannya, sebagai pertanda bahwa dia lahir bukan lewat jalur rekayasa kekuasaan. Sekarang mari kita bandingkan keduanya. Gibran adalah anak presiden yang naik lewat jalur MK, sementara Agus Harimurti Yudhoyono adalah anak mantan presiden yang naik dan berproses lewat jalur publik. Gibran punya citra muda, melek digital, dan dekat dengan rakyat kecil. Tapi jangan lupa, di baliknya ada jenjang media, modal, dan oligarki. Sementara AHY lebih sepi sorotan, tapi di belakangnya ada Partai Demokrat, ada reformasi, dan ada kredibilitas hukum. Gibran adalah simbol kekuasaan cepat. AHY adalah lambang kekuasaan yang dipahat secara perlahan. Inilah pilihan Prabowo, memilih anak singa yang tumbuh di dalam kandang, atau memilih pejuang muda yang dibentuk lewat perlawanan. Jika Prabowo ingin meninggalkan warisan besar, maka ia tidak cukup hanya berhasil memimpin. Ia harus berhasil menyelamatkan demokrasi dari jebakan dinasti. Caranya, pertama, perkuat citra AHY sebagai pemimpin alternatif muda dengan cara dorong AHY tampil dalam proyek strategi nasional. Serahkan peran besar agar publik melihat kompetensinya. Gunakan jaringan internasional dan militer untuk memperluas pengaruh AHY. Kedua, satukan koalisi Gerindra, Demokrat, PAN, dan partai netral lainnya. Jangan biarkan kekuatan elit lari ke kubu Gibran. Ketiga, bangun narasi besar bahwa tahun 2029 adalah ajang koreksi, bukan perpanjangan kesalahan. Jadikan Gibran sebagai simbol politik yang terlalu cepat tumbuh, dan jadikan AHY sebagai jawaban dari rakyat yang ingin pemimpin dengan integritas dan cerdas. Pada tahun 2029, kita akan melihat pertarungan besar antara anak Joko Widodo melawan anak Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi ingat, ini bukan soal siapa dan anak siapa. Ini soal siapa yang layak, siapa yang bersih, siapa yang tumbuh lewat keringat, bukan rekayasa. Gibran mungkin punya angka survei, tapi tidak punya legitimasi moral. AHY mungkin belum dominan, tapi punya ruang untuk dipercaya oleh rakyat. Dan Prabowo, ia adalah sang pengendali, sang penentu apakah bangsa ini akan dilanjutkan oleh pemimpin politik warisan atau diselamatkan oleh kader hasil tempaan sejarah. Prabowo masih punya banyak waktu untuk memilih bukan sekedar calon, tapi adalah arah masa depan bangsa. Jika ia mendukung Gibran, sejarah akan menilainya sebagai pemimpin yang menyerahkan kekuasaan ke anak sahabatnya. Tapi jika ia memilih AHY, sejarah akan mencatat Prabowo adalah presiden yang memilih jalur sulit demi menyelamatkan konstitusi. Dan kita rakyat tidak akan tinggal diam. Kita akan memilih bukan yang paling muda, bukan yang paling banyak baleho, tapi yang paling pantas. Karena demokrasi
adalah hak rakyat, bukan hak warisan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda suka, silahkan like. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe jika Anda ingin melihat video-video selanjutnya dari channel ini.